Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita dapat motor orang tua ya, bapak-bapak. Ini dengan kendalanya banyak sekali lah permasalahannya ya. Mulai dari roda belakang itu seret ya. Kemudian ada bunyi keletak-retek di bagian bak spiti dan juga roda belakang. Nah, ini habis bongkar katanya 3 hari ke belakang ya. Tapi motor jadi tambah seperti ini ya, tambah rusak di bengkel yang sebelumnya. Oke. Nah, seperti itu tuh. Udah seret, macet ya. Padahal itu rem sudah dalam kondisi terbuka ya. Jadi kita tidak dipasang untuk remnya, sudah kita lepaskan. Namun tetap ya untuk roda putaran belakangnya itu terasa serat dan juga bunyi kasar, oke? Semacam kresek-kresek. Langsung saja kita lepaskan untuk di bagian bak spitinya menggunakan kunci 8T ya. Nah, semuanya kita lepaskan, knalpot dan juga rem ya, roda sekalian kita lepaskan lah. Kita cek untuk di bagian rasionya ya. Nah, sudah terlepas. Nah, di sini sudah mulai bau bangkai ya di bagian CPT dalamannya. Nah, kita sediain saja wadah ya. Nah, kita lepaskan untuk mangkok otomatisnya menggunakan kunci 19. Nah, di sini masih tetap ya seret. Setelah dilepaskan, tuh kan sudah parah ini malah. Nah, kita lepaskan nih, wheel-nya kita kedepankan dulu. Nah, masih tetap nggak lancar ya untuk putarannya. Dan akhirnya kita mau mengecek di bagian bearing puli ya. Namun susah cara pengecekannya karena bunyi kasarnya masih ada ya, harus halus dulu untuk di bagian rasionya. Nah, kemudian kita lepaskan untuk di bagian baut 10 ya. Nah, ini kita lepaskan karena kita mau melepaskan di bagian apa itu rasio ya, gearbox atau gardan. Ya, itu udah kuning-kuning seperti itu, curiga ada tai kotok di dalamnya ya. Nah, kita sediain saja palu karet, kita gedor perlahan saja ya. Nah, sudah terlepas, lihat saja sudah pada ngalai ya, ngacai seperti dahdir ya. Nah, kita colek sedikit tuh, lihat saja, ini mah udah parah. Ternyata motornya dikasih template ya dalamannya biar apa itu gak tau lah, biar supaya meredam suara. Namun alhasil jadinya seperti ini ya. Tuh, parah ini mah, sumpah. Nah, kita fokus saja ke bagian pembongkaran ya, jangan terlalu fokus sama daun sampe, oke? Nah, itu lagi metikan daun sampe, nah, buat dioseng. Nah, lihat saja tuh, aduh parah ini mah, kasihan ya bapak-bapak, ini sudah tua malahan malah diporotin aduh gak jelas ini mah. Katanya habis 1 juta tapi motor tetap seperti ini ya, malah tambah parah. Nah, lihat saja oli nggak ada, ini cuman dikasih template tuh. Nah, jadi udah sore nggak keburu. Nah, langsung kita lanjut bongkar di pagi hari ya. Masih seret tuh, sudah kita bersihkan menggunakan BBM ya, sudah kita cuci ya. Karena bearingnya kita mau ganti bearing aspuli, oke? Nah, sediain saja untuk balok ya, kita pukul perlahan, jangan menggunakan besi sama besi ya, nantinya bisa bengkok. Nah, perlahan saja untuk cara menggedornya tuh seperti itu. Jangan sekali pukul langsung bejat ya, jangan. Nantinya nomok, kasihan bapak-bapak. Nah, ini dia nih pelakornya. Maksudnya penyebabnya ya, bukan pelakor. Nah, kita lepaskan ya, kita ganti untuk bearing aspulinya, oke? Nah, kita pasangkan dulu untuk seal aspulinya karena sudah bocor ya, percuma dipasang yang sebelumnya itu sudah bocor, jadi kita ganti yang baru yang murah, nggak bakalan mahal. Nah, setelah itu sudah terpasang, lanjut kita bagian pemasangan di bagian apa ya, bagian bearing puli, oke? Nah, pas-pasan saja dengan bibir crankcase tersebut, oke? Untuk pemasangan aspuli mau dikasih lem boleh, tidak juga tidak jadi masalah ya, itu selera masing-masing. Kita mah tidak. Nah, bearingnya sudah kita ganti tuh. Nah, ini yang baru nih. Nah, ini menggunakan yang original ya untuk bearing aspulinya. Nah, kita pasangkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita dagor dulu ya. Nah, kita melakukan metode dagoran, jadi kita tidak melakukan pemanasan ya. Nah, kita coba dulu metode seperti ini, oke? Buat pemula. Nah, kita pukulnya seperti itu, menyilang ya. Harus merata, jangan nyengsol ya. Kalau nyengsol nantinya rusak bagian dudukan bearingnya. Terus kita pukul-pukul sampai masuk ya secara perlahan. Nah, dan menyilang.
Nah, serasa sudah masuk, kita putar tuh. Sekarang putaran sudah lancar, apalagi kalau misalkan dikasih leleur ya, seperti pelumas tuh, tambah lancar ya. Jangan dikasih tai kotok juga, nanti sarwajung bohong atuh. Nah, jadi pelumasan ya, butuh pelumasan di bagian rasio, bukan stemplet ya, tapi oli ya. Nah, untuk baut pengunci bearing aspuli kita pasangkan. Nah, baut 10, 2 biji ya, jangan sampai pindah domisili untuk baut-bautnya. Wajib diperhatikan ada tulisan yang out, itu tandanya disimpan di luar ya, jangan di dalam. Nah, sudah mantap. Kemudian kita lanjut, kita pasangkan di bagian bos ya, kita ganti bos soblekernya, ini dibengket sama kawat. Nah, kita ganti dah dengan yang baru. Kasihan nih bapak-bapak, udah mah di jalan goreng gogoloprakan, kekeletrekan, bebeledagan, segala karasa ripuh pokoknya mah. Itu karetnya sudah tidak ada, bosnya juga sudah hilang ya, sudah leungit, sudah ngacleng. Jadi cukup dicongkel saja di sini, tidak usah di tracker ya. Tuh, sudah terlepas ini mah gampang lah. Jadi didagor saja menggunakan obeng min ya, didorong. Tuh, udah parah itu pecah di maduh. Lihat saja tuh. Ini habis 1 juta apa saja ya? Penasaran saya mah. Pengen tahu ya, parah pokoknya. Nah, sebelum pemasangan kita tutupi dulu ya untuk di bagian rasionya, takutnya ada kesik. Nah, sediain saja untuk bos shocknya yang baru ya. Nah, di sini mau yang pakai yang original boleh, yang biasa juga tidak jadi masalah. Nah, sediain saja untuk baut untuk penrekernya ya. Di sini ringnya menggunakan yang ring lebar ya. Nah, seperti itu. Jadi yang menekan itu pinggirnya, bukan bosnya ya, yang tengah nah bukan, tapi yang pinggirnya supaya masuk. Kalau misalkan di yang tengahnya ketekan, itu si bosnya bakal ngikut keluar ya. Jadi karetnya bejat lagi. Sarwajung bohong kalau misalkan diganti dengan yang baru ya, tetap sama saja seperti yang bawaannya, nanti bisa bebeledagan. Nah, bos-bosnya kita pasangkan tuh seperti itu. Ini bautnya terlalu kepanjangan ya, lupa tidak kita potong. Kita tracker ya, metodenya seperti ini, jangan didagor. Kalau didagor nantinya bisa bejat ya, kerengkes, bahaya. Nah, seperti itu di tracker. Nah, ini cara yang paling aman ya. Kalau di dagor mah tidak recommended. Nah, terus tracker seperti itu menggunakan kunci 13 ya. Tuh. Jadi yang ring itu fungsinya untuk mendorong ya. Nah, mendorong pinggirnya. Nah, harus sampai pas dengan bibir kedudukan bosok tersebut ya. Nah, serasa sudah pas, kemudian kita kendorkan lagi, kita buka bautnya ya. Nah, sampai masuk. Tuh. Nah, udah masuk. Nah, kita kendorkan, lepaskan. Udah beres seperti itu, sangat mudah dan simple ya. Nah, ringnya lepaskan, itu tinggalin ringnya. Nah, copot. Kemudian pasangkan lagi untuk soblekernya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi gayorannya ataupun penyambungnya kita tidak pasang ya. Jadi itu sudah gak bakalan benar kalau dipasang, nantinya nyengsol ya. Nah, jadi kita standarkan lagi ya, standar pabrikannya. Ya udah mantap, sudah kencang ya. Nanti kita pas-paskan, kita pasangkan untuk di bagian rasionya ya, oke. Yang kita pasangkan terlebih dahulu untuk gear final driven ya, gear com final driven, kemudian counter shaft kita pasangkan, oke. Nah, kita lumasi dulu pakai oli supaya lancar ya. Nah, udah mantap tuh, sudah lancar, oke. Setelah itu kita pasangkan untuk di bagian gear counter ya. Nah, lanjut lumasi dulu pakai oli. Nah, biar leur, biar lancar. Harusnya ini diganti 1 set ya, karena ada bunyi ngiung, tapi ya namanya juga minim budget, gak sampai, jadi kita paksakan aja ya. Gak apa-apa ada bunyi ngiung juga, yang penting jangan sampai ada bunyi kekeletrekan sama seret macet ya. Itu tidak boleh, harus sembuh nih. Kemudian bos pendual 2 buah bos ya, pasangkan atas bawah. Kemudian packingnya kita ganti dengan yang baru, jangan dikasih lem ya. Untuk yang sebelumnya itu penuh dengan lambereh lem ya, jadi mukanya juga agak susah, harus dipanasin. Nah, setelah itu seal rodanya ganti dengan yang baru, oke. Nah, karena yang sebelumnya sudah ada rembesan, jadi wajib kita ganti, antisipasi supaya
mencegah kebocoran. Kemudian baut-bautnya kita pasangkan ya. Nah, bautnya jangan sampai pindah domisili. Kita kencangkan secara merata atas bawah kiri kanan ya. Secara merata menyilang secukupnya saja, jangan terlalu kencangan. Kalau misalkan menggunakan impact itu harus hati-hati ya, jangan kebablasan. Nantinya bisa patah ataupun dol ya. Nah, kemudian remnya kita pasangkan. Kabel rem belakang roda sudah kita pasangkan, knalpot sama sudah kita pasangkan. Kemudian rakit di bagian rumah roller itu sudah kita servis ya, sudah kita bersihkan semuanya. Nah, V-bel kita pasangkan jangan sampai terbalik. Nah, itu juga saya terbalik ya. Nah, seperti itu yang benarnya. Nah, kemudian kipas lawan rumah roller kita pasangkan. Nah, gigi minionnya kita pasangkan ya, gigi starter itu. Nah, kemudian ring pasangkan. Kemudian setelah itu murnya juga pasangkan, mur 22, oke. Jangan sampai lupa, bebas bolak-balik. Kalau yang depan, kalau yang belakang tidak bisa bolak-balik, oke. Kita kencangkan secukupnya saja kalau misalkan menggunakan impact. Nah, itu ada yang tinggalin, oke. Nah, di sini mulai tambah puyeng nih. Nah, harusnya itu kipasnya harus ada tuh siripnya. Tadi lupa tidak terpasang, tapi ingat ya. Nah, kencangkan secukupnya saja. Kemudian pasangkan untuk pulis kon dari belakang, tarik. Nah, seperti itu cara memasangkannya. Nah, pasangkan. Kemudian mangkok otomatisnya atau lonceng kita pasangkan. Tuh, sekarang putaran lancar dan rehe ya, adem. Tidak terlalu kasar, oke. Yang kasar itu di bagian rasionya karena sudah pada aus. Jadi gapnya sudah lebar. Nah, kemudian kita lepaskan ring pengunci, kita ganti untuk bearing box PT-nya ya, karena ini sudah gregal. Nah, ini mah parah ya, 1 juta ini apa saja yang diganti ya. Katanya benerin di bagian box PT dan juga rasio, tapi ini malah tidak ada yang diganti sama sekali menurut saya ya. Nah, cuman dikasih template. Nah, masa iya template harga 1 juta? Mantap lah pokoknya. Ya, sudah kita lepaskan tuh, kita ganti nih dengan yang baru, oke. Nah, ini yang non boss. Jadi kita menggunakan yang kuningan. Kalau yang tadi langsung pakai boss ya. Nah, ini mah pakai kuningan, kasih template secukupnya saja. Nah, tidak usah dilepas ya untuk kelaber sealnya bagian luar, supaya si template tidak lambereh ya. Pinnya kita pasangkan. Dan untuk cara pelepasan di bagian bearing box PT, mau di tracker ataupun di dagor pakai lilin, pakai kertas di basuhan boleh ya. Cuman hati-hati karena rawan jebol di bagian box PT-nya. Jadi menurut saya lebih aman di tracker ya. Mau dielas boleh. Kita pasangkan baknya ya. Kemudian baut semuanya. Kita 3 dulu ya di baut karena kita pengetesan, oke. Kemudian engine tuh lancar ya sekarang mah. Engine on starter ya, kunci kontak. Kita nyalakan. Nah, alhamdulillah ya sekarang udah lancar. Lanjut, nanti kita bakal bersihkan di bagian throttle body sama full pump ya. Kita cek untuk tekanan full pumpnya karena posisi motor ini berebet, mati-matian susah hidup ya. Trouble motornya ini sangat banyak ya, sangat parah. Nah, mungkin segitu saja untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.